Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Rizky dari kelas 4 PMI 1. Kali ini saya akan membahas metodologi penelitian yang telah saya buat, yaitu dengan judul Implementasi Penggunaan Sistem Deteksi Wajah pada Pengisian Absen Tingkat Perguruan Tinggi dengan Metode Agent Face. Di sini saya akan membahas 4 topik, dari abstrak sampai dengan kesimpulan. Kali ini kita ke abstrak. Saat ini sistem kehadiran sudah banyak digunakan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dengan perusahaan. Meskipun diantaranya masih banyak yang menggunakan sistem kehadiran yang konvensional, sistem ini juga dapat membantu kampus dalam menghitung data dari mahasiswanya. Sistem ini juga dapat membantu kampus terutama saat mengisi absensi. Seiring dengan berkembangnya teknologi di era saat ini, banyak hal aktivitas seperti manual dapat diganti menjadi komputerisasi. Contohnya, sistem kehadiran yang tadinya secara manual sekarang berganti menjadi terkomputerisasi dengan teknologi biometrik. Proses absensi mahasiswa ini saat ini dengan cara menuliskan namanya di buku kehadiran dan ditandatangani setiap harinya. Tidak ada ditemukannya kesulitan dalam melakukan penginputan data absen mahasiswa, akan tetapi waktu yang dibutuhkan menjadi sangat lama sehingga mengganggu efektivitas dan efisiensi admin dalam bekerja. Satu di antaranya teknologi biometrik yang sangat sering digunakan dalam sistem kehadiran dan face recognition atau pengenalan wajah. Pengenalan wajah yang dilakukan dengan metode algoritma agent face bila saat dieksekusi menggunakan prinsipal component analytics atau PCA yang dapat melahirkan ketepatan pengenalan wajah yang sangat tinggi mencapai 90,83%. Pada awalnya, metode ini digunakan untuk mengubah citra menjadi vektor ciri, yang mana ukuran dari vektor ciri itu sangat kecil bila bersaing dengan ukuran aslinya, yang membuat komputerisasi yang dibutuhkan sangat kecil. Library yang digunakan dalam agent face adalah OpenCV. OpenCV ini atau yang sering dikenal dengan Open Source Computer Vision. Ini adalah berupa library dengan basis open source, di mana di dalamnya terdapat lebih dari 500 fungsi dalam mengurus computer vision. Metode agent face dari OpenCV ini mencari data wajah yang mendeteksi dengan wajah yang ada di database. Di sini ada 6 poin yang akan saya bahas, yaitu dimulai dengan latar belakang. Deteksi wajah adalah sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dengan menggunakan sistem pengenalan wajah untuk mengetahui ada atau tidaknya wajah atau objek tersebut. Nah, pengenalan deteksi wajah ini untuk pengisian absen bertujuan agar pada pengisian absen benar-benar dilakukan oleh yang bersangkutan dan bisa dilihat langsung oleh sistem dari sekolah atau institusi tersebut. Ini saya ingin mengetahui efektivitas dari penggunaan sistem pengenalan wajah ini yang nantinya bisa digunakan di masa mendatang. Karena pada deteksi wajah ini masih banyak yang belum mengenalnya, terutama karena menggunakan metode kecerdasan buatan. Selanjutnya kita ke rumusan masalah. Nah, di sini ada 2 rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah dengan membangun sistem yang baru menggunakan deteksi wajah benar-benar dapat memudahkan dalam pengisian absen, atau bagaimana jika sistem tidak mengenali wajah yang bersangkutan saat hendak melakukan pengisian absen tersebut. Pada ruang lingkup masalah
Nantinya bagaimana cara merancang dan membangun sistem absensi menggunakan pengenalan wajah dengan metode agent face, dan bagaimana jika sistem tidak mengenali objek. Nah, dalam perumusan permasalahan tadi menduga jawaban sementara, yaitu penggunaan deteksi wajah pada pengisian absen dapat berjalan dengan baik karena tidak bisa menggunakan objek lain atau wajah dari orang lain. Dan yang kedua, jika sistem tidak mengenali wajah atau objek tersebut, yang bersangkutan dapat mengulanginya sekali lagi, karena bisa saja sistem tersebut masih dalam keadaan bekerja, tetapi objek lain masuk, dapat membuat pengenalan tidak teridentifikasi atau kurangnya pencahayaan. Maksudnya, objek lain masuk ini adalah wajah yang berbeda. Nah, dan agar wajah kita terdeteksi, itu juga harus memperhatikan keadaan sekitar, yaitu contohnya dengan cahaya yang memadai, karena apabila gelap juga sistem juga tidak akan mengenali wajah dari kita. Dan tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui antusias mahasiswa dalam perubahan pengisian absen. Terus untuk mencegah adanya perbuatan curang dalam pengisian absen, atau biasa yang kita kenal dengan titip absen, untuk membuat pelajar lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Nah, metode penelitian kali ini yaitu pada untuk perangkat kerasnya atau hardwarenya, yaitu kita menggunakan Core i5 dengan RAM 4GB, harddisk 1TB, dan kamera bawaan dari laptop, yaitu webcam Cyberlink 8. Dan untuk softwarenya yaitu menggunakan sistem operasi Windows 10 serta pemrograman Visual Basic. Dan objek penelitian kali ini tentunya kita akan menggunakan objek dari wajah mahasiswa tersebut, dan yang nantinya akan kita implementasikan dengan metode agent face yang akan diterapkan pada kampus Amik Mitra Agama. Selanjutnya kita masuk kepada bab landasan teori, yaitu kita yang pertama akan membahas tentang agent face. Agent face bisa dikenal dengan algoritma pengenalan wajah dengan dasar Principal Component Analysis atau PCA. Prinsipnya adalah dengan mengambil data unik dari wajah yang tertera, lalu di-encode dan dibandingkan lewat hasil kode yang lebih dulu. Di dalam metode ini akan dilaksanakan perhitungan decoding dengan agent vector dan direpresentasikan dengan matriks yang besar. Agent vector biasanya dikenal dengan karakteristik wajah, maka dari itu metode ini disebut dengan agent face. Agent face dapat didefinisikan sebagai kumpulan agent vector yang dibuat untuk mengatasi masalah computer vision pada face recognition dengan cara mencari nilai agent, citra, dan sebagainya. Untuk mendukung metode agent face ini dapat dilakukan ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri ini pun memiliki metode-metode, antara lain metode PCA atau Principal Component Analysis, SPCA atau Simple Principal Component Analysis. Terus ada LDA, Linear Discriminant Analysis, dan sebagainya. Kelebihan LDA dapat meminimalkan matriks covariance pada objek dan memaksimalkan matriks covariance antar objek. Akan tetapi metode LDA memiliki kekurangan, yaitu harus dikombinasikan dengan metode lain agar hasilnya lebih baik bila dibandingkan dengan pemakaian metode LDA saja. Selanjutnya, citra dan pengolahannya. Nah, citra ini ada yang dikenal juga dengan gambar dalam bagian 2 dimensi yang tersusun dari segudang piksel. Nah, piksel ini adalah singkatan dari picture elements, yang mana pengertian lainnya disebut dengan puluh, yang mana dia ini berupa titik-titik yang tersusun hingga membentuk rangkaian foto digital atau gambar. Pada umumnya, citra tersusun dengan bentuk kotak-kotak segi 4 dengan teratur bersamaan oleh
susunan horizontal dan vertikal dari piksel-piksel dalam semua bidang citra. Nah, untuk pengolahan citra ini sendiri biasanya juga disebut dengan teknik pengolahan citra dengan memakai komputer sebagai alat untuk menjadikan suatu citra mempunyai keunggulan yang sangat mumpuni. Adapun maksud dalam proses ini yaitu untuk memperbaharui keunggulan sebuah citra agar mudah diolah oleh mesin dan mudah diproses oleh manusia. Pada konteks yang berbeda, pengolahan citra menjadi suatu pengolahan citra berbasis dua dimensi. Dan selanjutnya yaitu OpenCV atau Open Source Computer Vision. OpenCV ini sangat bermanfaat karena dia diciptakan berguna untuk memecahkan problem yang ada kaitannya dalam computer vision. OpenCV ini adalah suatu pustaka atau library open source yang sering dibuat pada proyek pengolahan citra dinamis dengan cara real time yang diciptakan Intel. Algoritma yang terdapat dalam OpenCV mampu difungsikan sebagai face detection, feature matching, dan juga tracking. OpenCV ini atau yang biasa kita kenal dengan Open Source Computer Vision, software ini dirilis di bawah lisensi BSD dan penggunaannya juga menyasar ke bidang bisnis ataupun komersial. Bila dilihat dari situs resmi OpenCV, library ini telah diunduh sebanyak lebih dari 14 juta kali pada Oktober 2018. Komunitas pengguna yang tergabung mencapai lebih dari 47.000, diantaranya banyak bekerja dari perusahaan-perusahaan ternama seperti IBM, Microsoft, Intel, Sony, Siemens, dan Google, dan juga beberapa pusat riset contohnya Stanford, MIT, CMU, Cambridge, dan INRIA. OpenCV dibangun dengan memakai bahasa pemrograman C. Walaupun demikian, dimungkinkan untuk bahasa pemrograman seperti Python sebagai alat terbuka untuk mengakses OpenCV. Selanjutnya kita ke teori khusus sistem absensi. Sistem absensi adalah suatu alat yang digunakan dalam mengidentifikasi dan mengetahui kehadiran seseorang dalam suatu lingkup organisasi ataupun dalam dunia kerja seperti perusahaan. Beragam cara yang digunakan dalam pencatatan absensi, seperti misalnya menuliskan nama dalam kertas dan menggunakan sebuah aplikasi sistem absensi. Absensi sangat berpengaruh dalam penggajian karyawan karena hal ini bisa disebabkan dokumentasi kehadiran karyawan tercatat dalam sistem absensi tersebut, sehingga saat ini untuk membantu kinerja dari admin dalam menginput data sudah banyak menggunakan aplikasi seperti sistem absensi menggunakan pengenalan wajah, RFID, barcode, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada pengenalan wajah. Untuk saat ini pengenalan wajah menjadi suatu bidang yang sangat berkembang karena dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti sistem keamanan, terus syarat akses masuk ruangan, dan pencarian identitas pada database. Bahkan kita juga bisa mendeteksi jutaan wajah orang meskipun wajah orang tersebut terdapat banyak perubahan, misalnya seiring dengan bertambahnya usia atau seseorang tersebut menggunakan kacamata, atau juga dengan gaya rambut mereka yang berubah. Nah, sebagai penutup, kesimpulan dari metodologi penelitian saya kali ini, penggunaan deteksi wajah harus dikaji lebih dalam lagi mengenai efektivitasnya, agar apakah benar-benar bisa diterapkan di masa kini dan masa mendatang. Dan juga perlu nantinya percobaan-percobaan terkait pengenalan wajah. Dan untuk saran, kami sangat mengharapkan sistem ini dapat lebih berkembang dari segi pengguna hingga efektivitasnya agar memudahkan dalam melakukan pengisian absen pada tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi. Demikianlah penjelasan dari metodologi penelitian yang saya buat. Saya bermaaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.